Kisah Kilang Tuban adalah cerita tentang ambisi besar, sebuah visi untuk mengubah lanskap energi Indonesia. Ini adalah narasi tentang bagaimana sebuah proyek yang dimulai dengan harapan tinggi harus menghadapi kompleksitas dunia modern. Sebuah proyek yang bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang impian kemandirian energi dan politik global. Lebih dari sekadar transaksi bisnis, ini adalah babak dalam drama geopolitik yang lebih besar, di mana kepentingan nasional dan aliansi internasional saling terkait erat. Ini adalah permainan catur global, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi yang luas. Dimulai dengan kesepakatan penting antara Pertamina dari Indonesia, perusahaan energi nasional yang memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi negara. Pertamina, sebagai garda depan ketahanan energi Indonesia, melihat Tuban sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan Rosneft dari Rusia, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, dengan pengalaman dan sumber daya yang sangat besar. Kemitraan ini menjanjikan sinergi yang kuat, menggabungkan keahlian teknis Rusia dengan ambisi pertumbuhan Indonesia. Ini menandakan keterbukaan Indonesia terhadap kemitraan energi baru, sebuah langkah strategis untuk diversifikasi sumber energi dan memperkuat posisi negara di panggung global. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia siap untuk berkolaborasi dengan mitra internasional untuk mencapai tujuan energinya. Visinya, membangun kilang paling canggih di Asia Tenggara, sebuah fasilitas modern yang akan memproses minyak mentah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, memenuhi kebutuhan domestik dan berpotensi menjadi pusat ekspor regional. Kilang ini dirancang untuk menjadi simbol kemajuan teknologi dan efisiensi. Di Tuban, Jawa Timur, sebuah lokasi strategis dengan akses ke jalur pelayaran utama dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Pemilihan Tuban bukan hanya soal logistik, tetapi juga tentang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar impor, sebuah masalah kronis yang membebani ekonomi negara dan membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan kilang Tuban, Indonesia berharap untuk mengurangi impor secara signifikan dan mencapai kemandirian energi yang lebih besar. Dukungan pribadi Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan betapa pentingnya proyek ini bagi kedua negara. Dukungan tingkat tinggi ini memberikan dorongan politik dan jaminan investasi, mempercepat proses perizinan dan mengatasi hambatan birokrasi. Mengangkat proyek ini memberikan legitimasi dan memastikan bahwa semua pihak terkait berkomitmen untuk keberhasilannya. Ini adalah simbol dari hubungan bilateral yang kuat dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan strategis. Menjadikannya simbol kerjasama Jakarta-Moskwa, sebuah contoh konkret dari bagaimana dua negara dengan kepentingan yang berbeda dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah jembatan antara dua budaya dan sistem politik yang berbeda. Jabat tangan ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proyek, memastikan bahwa semua aspek, dari pendanaan hingga konstruksi, berjalan sesuai rencana. Ini adalah komitmen untuk mengatasi tantangan dan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan, yang menjanjikan lapangan kerja, ribuan pekerjaan konstruksi dan operasional, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Ini adalah investasi dalam masa depan generasi mendatang, pertumbuhan, dan keamanan energi. Sebuah pilar penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia, mengurangi kerentanan terhadap guncangan harga energi dan meningkatkan daya saing industri. Tapi, proyek besar jarang berjalan sesuai rencana. Tantangan tak terduga, perubahan regulasi, dan faktor eksternal dapat menghambat kemajuan dan menguji ketahanan, bahkan proyek yang paling ambisius sekalipun. Mengaitkan masa depan energi Indonesia dengan Rosneft, meskipun menjanjikan, juga membawa implikasi strategis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ketergantungan pada satu mitra dapat menciptakan kerentanan baru. Juga berarti terpapar risiko geopolitik global, fluktuasi harga minyak, dan potensi sanksi internasional yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek. Dunia energi adalah arena yang kompleks dan dinamis. Optimisme awal segera bertabrakan dengan kenyataan bahwa membangun proyek sebesar ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan koordinasi yang luar biasa. Tantangan teknis dan logistik seringkali lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan realitas internasional yang berubah, ketegangan geopolitik yang meningkat, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi investasi dan perdagangan.
Dunia tidak pernah statis, dan proyek-proyek besar harus beradaptasi dengan perubahan yang konstan. Menguji kekuatan kemitraan, mengungkap perbedaan kepentingan, dan menuntut kompromi dan fleksibilitas dari kedua belah pihak. Kemitraan yang sukses membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk bekerja sama melalui masa-masa sulit. Hari ini kita melihat kembali bagaimana janji itu, janji kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama internasional, telah ditantang oleh kekuatan yang jauh di luar kendali para insinyur, para politisi, dan bahkan para pemimpin perusahaan. Sebuah pengingat bahwa bahkan proyek yang paling ambisius pun dapat terpengaruh oleh kekuatan global yang lebih besar. Tuban bukan hanya kilang biasa. Ini adalah simbol ambisi Indonesia, sebuah pernyataan berani di panggung energi global. Lebih dari sekadar infrastruktur, itu adalah upaya Indonesia untuk kemandirian energi, sebuah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengamankan pasokan energi nasional. Ini adalah tentang kedaulatan, kendali, dan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa. Dirancang untuk mengolah 300.000 barel minyak mentah per hari, kapasitas yang sangat besar yang akan mengubah lanskap energi Indonesia. Ini akan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, sebuah kompleks industri raksasa yang menjulang tinggi, bukti nyata dari visi dan tekad Indonesia. Skala proyek ini belum pernah terjadi sebelumnya, menandai era baru bagi industri pengolahan minyak di Asia Tenggara. Menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih, memenuhi standar lingkungan yang ketat, dan mengurangi polusi udara. Dan berbagai macam petrokimia, bahan penting untuk berbagai industri, dari plastik hingga tekstil, memperkuat rantai pasokan domestik. Proyek ini bertujuan untuk menggerakkan industri, memicu pertumbuhan di berbagai sektor, dan menciptakan efek riak ekonomi di seluruh negeri. Menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang bagi ribuan orang Indonesia, dan meningkatkan standar hidup. Ini bukan hanya tentang energi, ini tentang pemberdayaan. Dan mengurangi emisi dengan teknologi canggih untuk meminimalkan dampak lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan. Sambil menangkap lebih banyak nilai dari sumber daya Indonesia sendiri, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam negara, dan meningkatkan pendapatan nasional. Teknologi canggih dan perlindungan lingkungan menjadi inti, memastikan bahwa Tuban beroperasi dengan standar tertinggi, efisiensi, dan tanggung jawab. Menjadikan Tuban model untuk pembangunan masa depan, sebuah cetak biru untuk proyek-proyek industri berkelanjutan yang selaras dengan tujuan lingkungan dan sosial. Tujuannya, mengakhiri paradoks Indonesia sebagai negara kaya sumber daya yang mengimpor bahan bakar olahan, sebuah ironi yang akan segera menjadi bagian dari sejarah. Dengan memproduksi produk berkualitas tinggi sendiri, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi menjadi eksportir utama, memperkuat posisinya di pasar global. Indonesia dapat menstabilkan harga dan mengamankan masa depan energinya, melindungi konsumen dari fluktuasi pasar global dan memastikan pasokan energi yang stabil untuk generasi mendatang. Visinya berani, sebuah lompatan besar menuju kemandirian dan kemakmuran. Tetapi jalannya akan terbukti tidak mudah, membutuhkan ketekunan, inovasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mewujudkan impian ini. Tantangan ada di depan, tetapi potensi imbalannya sangat besar. Kilang Tuban dibangun di atas usaha patungan, sebuah model bisnis yang dipilih untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya dari dua entitas yang berbeda. Ini bukan hanya tentang membangun kilang, ini tentang membangun sinergi. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, atau PRPP. Sebuah entitas yang lahir dari ambisi bersama untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Indonesia. Pertamina memegang 55%, memastikan kendali Indonesia atas proyek strategis ini. Keputusan ini mencerminkan komitmen negara untuk mengamankan kepentingan nasional dalam sektor energi. Sementara Rosneft memiliki 45%, membawa serta pengalaman dan jaringan global yang luas. Keterlibatan mereka sangat penting untuk keberhasilan proyek. Membawa modal investasi yang signifikan, pasokan minyak mentah yang stabil, dan keahlian teknis yang tak ternilai. Kombinasi ini dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kedua mitra berbagi investasi dan risiko, sebuah prinsip dasar dari setiap usaha patungan yang sukses. Ini adalah komitmen bersama untuk keberhasilan proyek. Dengan Rosneft memasok minyak mentah yang diperlukan untuk operasional kilang dan teknologi canggih untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan.
Dan Pertamina menangani pembebasan lahan yang kompleks, perizinan yang diperlukan dari pemerintah, dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Strukturnya bagus di atas kertas, dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan manfaat bagi kedua belah pihak dan meminimalkan potensi konflik. Tetapi sangat bergantung pada kemitraan yang sehat dan berkelanjutan, yang membutuhkan komunikasi terbuka, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk tujuan bersama. Gangguan apapun, baik itu politik yang tidak terduga atau masalah komersial yang muncul, dapat mengancam seluruh proyek dan menggagalkan rencana yang telah dibuat dengan susah payah. Kekuatan usaha patungan akan segera diuji oleh sanksi internasional yang meningkat dan perubahan aliansi geopolitik yang cepat. Apa yang dimulai sebagai kemitraan yang setara, dibangun di atas dasar saling menguntungkan dan tujuan bersama, dengan cepat menjadi cerita tentang kerentanan yang tersembunyi di balik fasad kolaborasi yang sukses. Harga Tuban membengkak dari 12,5 miliar menjadi hampir 19 miliar seiring berkembangnya rencana. Mendanai proyek sebesar itu menjadi semakin sulit, dengan pemberi pinjaman menuntut lebih banyak jaminan. Akuisisi lahan, lebih dari 8,1 hektar telah selesai, tetapi konstruksi skala penuh tertinggal. Penundaan menumpuk seiring dengan meningkatnya komplikasi keuangan dan geopolitik. Langit-langit kilang tetap belum selesai, simbol kemajuan dan hambatan yang terus-menerus. Tuban berada di persimpangan jalan, pekerjaan dasar telah dilakukan, tetapi masa depannya tidak pasti. Kemitraan ini terbentur tembok ketika sanksi besar-besaran menargetkan Rusia dan Rosneft. Kemampuan Rosneft untuk berinvestasi dan mentransfer dana lumpuh, dan bank-bank global menolak untuk mendanai proyek tersebut. Pemasok teknologi barat menarik diri, menciptakan hambatan kritis. Kemajuan Tuban melambat, terperosok dalam politik internasional. Bagi Indonesia, mitra yang dipilih untuk mempercepat ambisinya telah menjadi hambatan utama. Nasib proyek sekarang bergantung pada navigasi labirin geopolitik yang kompleks. Dengan Rosneft di luar, Indonesia meluncurkan pencarian global untuk investor baru. Raksasa energi Timur Tengah dan Asia menjadi kandidat utama, menawarkan modal dan keahlian tanpa beban sanksi. Negosiasi berlangsung rumit. Mitra baru membutuhkan kejelasan tentang struktur hukum dan investasi masa lalu. Mengurai usaha patungan Rosneft adalah tantangan hukum, tetapi diperlukan untuk kemajuan. Meskipun ada rintangan, pendekatan proaktif Indonesia menjaga harapan Tuban tetap hidup. Pesannya jelas, masa depan energi bangsa tidak akan disandera oleh geopolitik. Meskipun ada kemunduran, Tuban tetap menjadi proyek strategis nasional prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Status ini menyederhanakan izin dan akuisisi lahan, memastikan kemajuan berkelanjutan jika memungkinkan. Dukungan tingkat tinggi meyakinkan investor dan publik bahwa Tuban terlalu penting untuk ditinggalkan. Komitmen pemerintah yang tak tergoyahkan menjaga proyek tetap dalam agenda nasional. Nilai strategis Tuban jelas keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi. Mimpi itu bertahan, dilindungi oleh kemauan politik dan tekad nasional. Tantangan berikutnya adalah secara resmi membubarkan kemitraan Rosneft, tugas hukum dan keuangan yang kompleks. Menarik mitra baru yang bersedia menginvestasikan miliaran akan membutuhkan fleksibilitas dan transparansi. Investor baru manapun akan meneliti proyek, mungkin menuntut perubahan pada teknologi atau cakupan. Lanskap energi global telah bergeser. Dengan masalah ESG sekarang menjadi perhatian utama. Masa depan Tuban mungkin melibatkan pengembangan bertahap, teknologi baru, atau konsorsium investor. Indonesia harus beradaptasi, menyeimbangkan ambisi dengan realisme. Perjalanan ke depan menuntut inovasi, kelincahan, dan kesabaran strategis. Kisah Tuban belum selesai, tetapi janjinya tetap vital. Kilang ini kunci untuk mengakhiri ketergantungan mahal Indonesia pada impor bahan bakar. Kompleks petrokimia terintegrasinya dapat memicu industri dan lapangan kerja baru, mengubah Jawa Timur dan sekitarnya. Perjuangan proyek ini telah mengajarkan pelajaran keras kepada Indonesia dalam geopolitik dan perencanaan strategis. Tuban berdiri sebagai simbol ambisi dan ketahanan nasional. Mimpi kedaulatan energi bertahan, menunggu saat yang tepat untuk diwujudkan. Tuban bukan hanya kilang, itu adalah janji Indonesia yang lebih kuat dan lebih mandiri.